Bentar, tunggu dulu. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar suara saya? Ina, Najwa, Zain, Selin, Nanda, ini dengar suara saya? Halo, halo, dengar suara saya? Ada adik? Dengar, dengar. Oke, siap. Oke, gitu toh. Oke, kita lanjutkan untuk mata kuliah kurikulum, yaitu pada kali ini, pada pertemuan ini kita akan belajar bersama terkait tentang komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi atau materi, proses, dan evaluasi. Oke, eh atau nanti mungkin bisa dijelaskan terkait tentang komponen-komponen kurikulum dan keterkaitannya. Selebihnya akan disampaikan oleh mahasiswa yang presentasi dalam hal ini Ina dan Sutra. Monggo, dipersilakan. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Pak Tunisia, di sini saya dan Mbak Sutra akan mempresentasikan analisis komponen kurikulum dan keterkaitannya dalam pelajaran. Pertama, definisi dan urgensi komponen kurikulum. Kurikulum itu bukan sekedar tumpukan dokumen, melainkan pedoman sistematis dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalamnya itu terdapat komponen-komponen utama yang membentuk satu kesatuan sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi agar proses pendidikan itu berjalan efektif. Dan ada 4 komponen utama untuk menjalankan kurikulum ini, yaitu ada tujuan, isi atau materi, proses, serta evaluasi yang harus tersusun secara padu dan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Filosofi komponen tujuan sebagai kompas. Sebagai kompas, petunjuk arah kemana siswa itu akan dibawa. Tujuan merupakan komponen paling krusial karena berfungsi sebagai arah dan sasaran dalam seluruh proses pendidikan. Komponen ini menjadi pedoman pertama sekaligus yang menentukan kemana proses belajar yang akan dibawa. Sekaligus jadi dasar dalam memilih materi, untuk menentukan strategi, dan menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi. Secara praktis, tujuan kurikulum di sini itu mencerminkan standar kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan melekat pada diri itu setelah pembelajaran usai. Tujuan pembelajaran itu di sini bukan hanya sekedar hafal rumus, tapi juga kompetensi apa sih yang dapat dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran usai. Contoh kejadian nyata, ketika guru ingin siswanya itu bisa memahami konsep statistika. Tujuan pembelajarannya itu bukan cuma bisa menghitung rata-rata saja, tapi siswa tersebut juga bisa mampu menganalisis data untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada klasifikasi tujuan pendidikan. Untuk memahami tujuan secara mendalam, kita perlu merujuk pada taksonomi Bloom yang membagi tujuan menjadi 3 ranah utama, yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor, keterampilan. Pengembangan tujuan kurikulum harus menyeimbangkan ketiga aspek tersebut agar pendidikan ini tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas saja secara intelektual, juga memiliki individu yang memiliki karakter yang kuat dan keterampilan teknis yang mumpuni. Hal ini itu sejalan dengan prinsip pendidikan holistik yang diusung dalam berbagai sistem kurikulum modern ini. Lanjut ke komponen materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan sarana fisik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Materi ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari konsep, fakta, prinsip, hingga nilai-nilai dan keterampilan tertentu yang wajib dipelajari oleh siswa. Selain itu, fungsinya juga sebagai bahan utama dalam kegiatan pembelajaran. Komponen isi juga menentukan ruang lingkup serta kedalaman ilmu pengetahuan yang akan diserap oleh sang peserta didik tersebut dan selama periode tertentu. Relevansinya materi dalam pendidikan matematika. Dalam konteks pendidikan matematika, pemilihan materi juga harus memperhatikan aspek progresif dan keterkaitan antar konsep. Menurut teori Hans Freidenthal, matematika itu sebaiknya diajarkan sebagai aktivitas manusia, mathematics as a human activity, melalui pendekatan realistic mathematics education atau RMA. Yang artinya itu materi kurikulum matematika itu tidak boleh hanya berisi rumus abstrak saja, tapi harus juga disertai dikaitkan dengan konteks nyata agar siswa tersebut itu dapat menemukan kembali konsep matematika tersebut melalui pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Contoh nyatanya, itu saat membahas ketika guru itu ingin membahas geometri, membahas materi geometri yang tentang bangun ruang. Daripada guru itu hanya melihatkan gambar kubus saja di buku atau LKS yang ada, guru bisa berinovasi itu membawakan kemasan peta gas atau apalah ya untuk siswa tersebut atau benda nyatanya. Itu siswa tersebut itu bisa memudahkan tersebut, jadi itu bisa memahami lebih dalam konsep jaring-jaring secara visual dan konkret. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sutra. Kemudian komponen proses yaitu implementasi strategis. Nah, dalam proses pembelajaran itu kan adalah bentuk dari implementasi kurikulum di lapangan melalui interaksi aktif antara guru dan peserta didik. Komponen ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan materi yang telah disiapkan. Nah, di dalam proses inilah kreativitas dalam penggunaan metode, strategi, dan media pembelajaran diuji untuk memastikan bahwa siswa itu bisa memahami materi secara efektif serta mengalami perkembangan kemampuan berpikir. Jadi, dalam proses pembelajaran ini, siswa itu diinginkan untuk mengalami perkembangan dalam proses pembelajaran. Untuk dinamika interaksi dalam ruang belajar, keberhasilan komponen proses sangat bergantung pada kualitas interaksi antara dua arah, yaitu pendidik dan peserta didik. Proses ini melibatkan pemilihan media pembelajaran yang tepat guna untuk menyampaikan pesan edukatif secara jernih. Nah, selain itu, strategi pembelajaran yang ditetapkan itu harus memicu perkembangan keterampilan proses siswa. Jadi, siswa itu tidak hanya menjadi penerima informasi yang pasif, tapi juga aktor utama yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Pendekatan saintifik dalam kurikulum. Implementasi proses pembelajaran saat ini itu banyak menekankan pada pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan sistematis pada siswa yang sangat relevan dengan pembelajaran matematika. Dengan menerapkan langkah-langkah saintifik, guru itu bisa menciptakan suasana kelas yang eksploratif dan berbasis masalah, sehingga siswa itu terlatih untuk mencari solusi secara mandiri. Komponen evaluasi sebagai pengukur capaian. Evaluasi sendiri merupakan proses penilaian sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah berhasil dicapai oleh peserta didik.
Lebih dari sekedar pemberian nilai, komponen ini berfungsi untuk menilai keefektifan seluruh proses pembelajaran serta kualitas materi yang telah diberikan. Evaluasi memberikan gambaran objektif tentang apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih memerlukan perbaikan dalam sistem pendidikan. Jadi evaluasi ini sangat penting untuk tolak ukur melihat sejauh mana kurikulum telah mencapai tujuan. Fungsi evaluasi yaitu umpan balik dan perbaikan. Jadi hasil dari evaluasi itu berperan sebagai umpan balik yang sangat berharga bagi guru agar memperbaiki cara mengajar dan bagi siswa untuk memahami batas kemampuannya sendiri. Jadi secara luas, data yang diperoleh dari evaluasi itu menjadi dasar pertimbangan utama untuk melakukan perbaikan atau revisi kurikulum di masa yang akan mendatang. Jadi dengan ini evaluasi dapat menjamin kurikulum itu tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman serta perkembangan peserta didik. Sinergi dan keterkaitan antar komponen. Nah, keempat komponen kurikulum tersebut tidak bekerja secara terisolasi atau sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuan menjadi dasar dalam menentukan materi. Nah, kalau materi kemudian untuk menentukan strategi dan metode yang digunakan dalam proses. Dan dalam proses tersebut, pada akhirnya akan menentukan bentuk evaluasi yang tepat. Siklus ini ditutup dengan evaluasi yang memberikan umpan balik untuk memperbaiki kembali tujuan, materi, maupun proses dalam sebuah sistem pendidikan yang terpadu. Nah, mungkin teman-teman ada yang kurang kurang mengerti atau bisa memberikan saran atau pertanyaan, atau mungkin dari Pak Ferry. Monggo dari teman-temannya Oh, dulu ada yang ditanyakan, dipersilahkan. kamu sih kerja aku jawab. Izin mau bertanya Mbak Sutra. Eh, di Indonesia kan pendidikannya saat ini masih sering menekankan pada nilai ya. Iya kan emang gitu. Kebanyakan guru-guru kan guru-guru maupun orang tua kan kebanyakan menekankan nilai pada siswa. Nah, menurut kalian itu sudah benar-benar mencerminkan kemampuan siswa dalam pembelajaran enggak? Apakah tuntutan nilai tersebut enggak justru memberatkan para siswa? Kan soalnya setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi gimana? Baik, Mbak Nanda, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Monggo yang lain, silakan. Saya izin bertanya Saya boleh? izin mau bertanya. Jika keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada interaksi dua arah, jadi bagaimana caranya mengatasi siswa yang cenderung pasif atau kurang percaya diri? Itu BPPT saya. Dinamika interaksi dalam ruang belajar.
Jadi pertanyaannya itu, jika keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada interaksi dua arah, bagaimana cara mengatasi siswa yang cenderung pasif atau kurang percaya diri untuk berpartisipasi? Baik, terima kasih Mbak Selin. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda terlebih dahulu. Tadi kan pertanyaannya untuk memahami tujuan secara mendalam. Di dalam sistem pendidikan. Iya. Ya, di dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini kan masih menekankan pada nilai angka ujian, tugas, atau lain-lain. Nah, menurut Anda, apakah hal tersebut sudah benar-benar mencerminkan kemampuan siswa dalam pembelajaran? Lalu, apakah tuntutan nilai tersebut tidak justru memberatkan para siswa? Soalnya kan setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama, apakah angka itu mencerminkan kemampuan siswa? Kalau menurut saya tidak ya, karena nilai itu kan hasil akhir ya. Nilai itu hanya hasil akhir, tapi kita itu tidak tahu prosesnya bagaimana. Jadi nilai itu kan mencerminkan kemampuan kognitif sesaat atau kemahiran siswa untuk menjawab soal. Nah, untuk eh, aspek lain itu kita tidak bisa melihatnya hanya melalui nilai dari ujian, seperti kayak kejujuran atau kedisiplinan atau ketekunan dia dalam belajar. Kemudian kita juga tidak bisa menilai kreativitas dia dan juga kita itu tidak bisa memutuskan seseorang apa ya tidak pandai hanya dengan nilai kan tadi sudah dikatakan bahwa bakat setiap anak itu berbeda. Nah, misal anak itu satu anak tidak mendapatkan nilai yang baik di pelajaran matematika, namun dia itu memiliki minat dan bakat di bidang seni. Jadi kan bakat itu tidak, kemampuan seseorang itu tidak hanya bergantung pada nilai, yang merupakan hasil akhir dari apa ya, dari soal ya nilai itu. Iya sih, iya dari ujian. Nah, dalam nilai ini kita itu kan sering dalam kasus di Indonesia ya, anak itu bisa naik kelas tapi tidak belajar. Di di mana-mana sih sering dilihat. Jadi nilai itu terlihat bagus, namun pemahamannya itu masih belum sebenarnya. Jadi kan sering kita lihat nilainya bagus, bisa saja dia tanya di Google atau ChatGPT, namun sebenarnya dia itu kurang paham. Jadi kalau menurut saya itu nilai itu tidak mencerminkan kemampuan, tidak selalu ya. Tapi nilai itu juga bagian dari penilaian. Nilai ujian itu bagian dari penilaian, tapi juga dipengaruhi aspek-aspek lain seperti tadi proses belajarnya, kedisiplinannya dan kejujurannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan tadi kamu apa nggak memberatkan siswa? Ya, apakah tuntutan nilai itu memberatkan siswa? Menurut saya iya, karena nilai itu kan berfokus pada angka ya, harus mendapatkan angka yang baik, angka yang bagus. Jadi cenderung siswa itu hanya memikirkan hasil akhirnya tanpa tanpa peduli prosesnya. Seperti yang tadi saya katakan, jadi siswa itu lebih apa ya memilih jawaban yang langsung. Seperti sekarang kan yang diketahui siswa lebih memilih bertanya kepada AI tanpa dia ingin bersusah-susah untuk memahaminya sendiri. Nah, itu kan karena siswa itu belajar demi mengejar nilai, tapi tidak ingin dimarahi orang tua misalnya, atau agar lulus KKM.
Nah, jadi dia itu mengejar nilai bukan karena ingin memahami ilmu tersebut. Nah, siswa itu juga bisa merasa cemas atau takut gagal kalau dirinya itu nilainya di bawah teman-teman. Kan kita juga biasanya juga begitu ya. Ya, kalau nilai kita di bawah teman-teman, kita itu merasa down. Nah, seperti yang dikatakan tadi, siswa itu kan memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, jadi tidak bisa diukur hanya dengan nilai. Kan setiap anak itu memiliki garis finish yang berbeda-beda sesuai minat dan bakatnya. Jadi kalau memaksakan standar yang sama untuk semua orang itu ibarat kita itu meminta ikan dan monyet untuk berlomba memanjat pohon. Jadi kan kemampuannya beda-beda. Kalau ikan sama monyet kan ikan kemampuannya berenang, monyet kemampuannya memanjat pohon. Jadi tidak bisa disamaratakan. Seperti itu. Apakah mungkin kurang paham, kurang jelas? Jelas doang. Mungkin dari Pak Ferry ada yang mau ditambahkan, Pak? Saya rasa sudah bagus ya terkait tentang ini karena memang apa namanya saya rasa sudah bagus sih kalau dari saya. Monggo bisa dilanjut pertanyaan berikutnya. Ini ini juga saya menyimak sambil saya buatkan kuisis dari materi ini sehingga mudah-mudahan ini tadi teman-temannya nyimak apa enggak ya. Tuh. Nanti nilainya gimana Pak? Apakah dijadikan ini untuk apa? Ini ya nanti lihat aja. Buat fun saja juga boleh. Monggo. Tuh, silakan. Bagus kok sudah saya nyimak dengan baik. Monggo. Oke, baik. Saya akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaannya Mbak Selin. Tadi kan bertanya, jika keberhasilan pembelajaran itu bergantung pada interaksi dua arah, terus gimana sih cara mengatasi siswa yang cenderung pasif atau kurang percaya diri untuk berpartisipasi? Oke, mungkin langkah pertama itu kita harus ciptakan lingkungan kelas yang aman dulu. Kan anak yang pasif itu kan dia kan takut salah gitu sih. Sebenarnya dia itu takut salah, takut bertanya pada gurunya. Nah, itu kita bisa hargai prosesnya dulu, jangan hanya hasilnya saja. Jadi, kita itu bisa beri pertanyaan terbuka, yaitu bisa kayak uh, bisa bantu ibu, uh, gimana menurut pendapatmu gitu, kayak langsung tanyakan gimana sih proses kamu ngerjain ini, kayak lihat-lihat prosesnya gitu loh, kayak ya gitu. Terus ada lagi gunakan strategi teman sebaya itu tadi eh bekerja belajar sama teman sebaya aja bangkunya dulu atau kelompok kecil-kecil dulu ya. Itu kan membuka jalan supaya dia itu nggak takut lagi kalau bertanya ya gitu. Terus implementasikan masalahnya itu pada konteks RFE tadi yang konteks nyata tadi, pembelajaran dengan konteks nyata. Nah, itu gunakan masalah-masalah kehidupan sehari-hari mereka. Kalau siswanya itu merasa memahami situasinya, kayak dari menghitung uang jajannya, atau sebuah game yang dimainkan, atau apapun, seperti, pokoknya yang berasal dari kehidupan sehari-harinya siswa tersebut. Supaya dia itu bisa percaya diri untuk berbicara. Ya. Kemudian gunakan yaitu tadi alat peraga juga seperti ya kayak kalau bangun datar tadi, geometri tadi, bawa kardus supaya bisa tahu konsepnya itu gimana gitu. Kemudian kalau kita mau membentuk kelompok yang besar, itu pastikan siswa yang pas tersebut itu memiliki tanggung jawab yang tertentu atau spesifik lah, atau kayak kayak dia itu sebagai pencatat atau apa, pokoknya dia itu punya tugas yang harus dijalankan. Jadi dia itu tidak tetap diam saja gitu, hanya siswa-siswa yang aktif saja yang bekerja gitu. Kemudian kalau tetap masih pasif, masih pasif lagi,
itu kita bisa secara personal mendekatinya. Jadi di luar pembelajaran itu, gitu sih. Hmm. Gimana Mbak Selin? Saya ingin nambahkan sebentar ya. Oke, Oke, bagus. Tadi monggo Kak. ketika dalam interaksi salah satunya masih kelihatannya berkaitan dengan materi yang sebelumnya yang di tengah pembelajaran itu ada keterkaitan tentang menantang. Jadi interaksi dua arah antara misalkan interaksi dua antara guru dan siswa itu sangat penting sekali. Itu bisa dijadikan bahwasanya apakah pembelajaran itu benar-benar berhasil atau tidak. Salah satunya adalah memang kita memilih media, kemudian strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan salah satu juga tadi sudah disampaikan oleh Ina, akan tetapi tadi ada sedikit miss, ada yang perlu baca-baca lagi. Ada namanya sebuah tantangan dalam yaitu soal pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu apa? Jadi pertanyaan terbuka itu adalah suatu pertanyaan yang mana dia jawabannya bisa jadi lebih dari satu dan bisa jadi bukan hanya jawaban saja, tapi caranya lebih dari satu. Seperti itu. Bisa jadi juga malah caranya lebih dari satu, jawaban juga lebih dari satu. Seperti itu. Karena jarang sekali ya kalau guru itu memberikan pertanyaan biasanya pasti eh, eh, close question. Jadi pertanyaan tertutup. Bukan ke open ended. Ya, oke, kita jelaskan sedikit open ended. Bisa saya share screen ya. Saya tambahkan materinya. Nah, ya, setuju. Ah, oke. Terima kasih. Saya share screen dulu. Ya, seperti ini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Enggak, Pak. Bahasanya banyak. Nanti silakan cari soal open ended. Soal open ended matematika SMA atau apa ya? SMA SMP nanti tambah PDF belakangnya. Itu banyak nanti. Salah satunya ini. Ini adalah materi luas segitiga. Luas segitiga karena pada umumnya kalau kita belajar bangun datar ya, contohnya bangun datar. Pertanyaan pasti diketahui alasnya demikian, tingginya demikian, tentukan luasnya nek gak ngono diwalik. Diketahui luas segitiga demikian, alasnya demikian, tentukan tingginya. Tidak. Jadi harapannya soalnya itu sudah apa ya, mengarah pada siswa itu benar-benar diminta untuk berpikir, tidak hanya menerapkan rumus yang tadi susah disampaikan di awal, tidak hanya menerapkan rumus dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah ini, yaitu kita bisa mendapatkan dalam pembelajaran membiasakan soal open ended karena soal open ended ini apa ya, menuntut siswa untuk berpikir kreatif, kritis, benar-benar. Dan kalau misalkan siswanya bisa ini menyelesaikan, pasti dia paham terkait tentang materi itu. Coba saya ingin ini karena jawabannya banyak ini. Coba dikerjakan ya, yang nomor 5. Terlihat enggak di situ? Soal open-ended 2, luas segitiga. Soalnya, sebutkan 4 segitiga berbeda yang luasnya 24 cm persegi. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Setiap mahasiswa wajib mengirimkan di grup. Silakan. Saya tunggu 5 menit. Silakan dikerjakan. Harapannya berbeda jawabannya. Bisa dipahami maksud saya? Halo adik-adik, dengar suara saya? Dengar, Dengar. Bapak. Oke, siap. Monggo bisa dikerjakan 5 menit ya. Saya beri waktu 5 menit. Monggo.
Kalau bisa sambil digambar ya, boleh digambar, boleh digambar juga. Tentukan juga segitiganya seperti apa, monggo. Jadi sebutkan 4 segitiga yang berbeda yang memiliki luas 24 cm persegi.
Gimana? Sudah belum? Ditunggu di ini ya. Jangan lama-lama. Habis ini saya tambahkan untuk linknya yang terbaru. Ditunggu ya. Oke.